Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Majelis Taklim Pekanan kita, Cemia FKUI, kajian Kismis pada tanggal 1 Juni 2021. Insyaallah pada kajian pada pekan ini akan membahas tentang adab tentang kuliah online. Insya Allah akan disampaikan oleh dosen kita, Dr. Jim, MSc. Dan seperti biasa nanti di akhir sesi insya Allah ada sesi pertanyaan dan ada door prize bagi penanya yang beruntung. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kajian, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Dan tak bosan-bosan kami mengingatkan bagi jamaah Kismis bisa menulis absensi di kolom chat. Untuk dari FKUI bisa menulis nama dan NIM. Jika dari FKUI bisa menuliskan nama saja. Dan karena ini kajian ilmu, mari kita tetap jaga adab dan tata krama sama mendengarkan materi dari beliau. Mungkin itu saja kesempatan kami berikan kepada dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Amma ba'd. Terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang diberikan oleh teman-teman panitia Kismis ya. Kismis itu kajian Islam Selasa. Di pekan pertama yaitu tentang adab kuliah online. Yang tadi sudah diantarkan oleh Muhazib ya. Panggilannya siapa, Dek? Ajib, dokter. Ajib ya. Sama Mas Ajib ini Masya Allah kita kita ikut membersamai teman-teman untuk berdiskusi, sharing terkait dengan materi tentang adab kuliah online. Jadi, alhamdulillah tentu ucapan syukur serta ucapan pujian serta pujaan seluruhnya itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan Allah memberikan banyak sekali limpahan baik rahmatnya, hidayahnya serta inayahnya untuk membuat kita bisa bersua secara virtual ya, meskipun saya ini di Jogja. Kalau Mas Ajib di mana nih? Di Bekasi, dokter. Bekasi, coba Bekasi itu kan kalau kata teman-teman dulu itu Bekasi itu di luar bumi ya, karena saking jauhnya gitu ya. Ya, bisa secara virtual ya, duduk dalam satu majelis, dan di majelis ini insya Allah kita maksudkan untuk sama-sama kemudian mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semuanya dari kehidupan kita itu pada akhirnya menuju satu muara, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Ya,
apapun yang kita lakukan tentu semua tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ya, Allahumma sholli ala habibina wa nabiyina Muhammad ya, semoga selalu tercurahkan berlimpah ruah kepada baginda kita, kasih kita ya. Dan semoga kita juga mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Karena salah satu dari syafaat yang kita nantikan di saat tidak ada lagi berguna harta ya, saudara kita, keluarga kita, kecerdasan kita, semua kemampuan yang ada dalam diri kita itu tidak akan ada artinya ketika di yaumul qiyamah. Makanya kita berharap ya di yaumul qiyamah kita termasuk ya di dalam rombongan atau dalam gerombolan. Kalau gerombol gitu ya. Kalau rombongan gitu ya, enaknya rombongan dari rombongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya, terima kasih. Ini dibantu oleh Mas Yodi ya, yang menghubungi kami sudah jauh-jauh hari untuk sharing tentang adab ketika kuliah online. Nah, saya berikan satu, ini nanti kita lebih banyak diskusi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di dalam proses ini ingin menyampaikan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu, silakan. Sangat diperbolehkan untuk langsung open mic atau minta izin kepada Ajib untuk kita bisa berdiskusi. Ya, saya diberi waktu berapa lama ini, Mas Ajib? Untuk materi bisa sampai jam 5, dokter. Nanti ada sesi jawab sekitar 30 menit. Oke, berarti kalau secara hitungan ini kita masih punya waktu sekitar 38 menit ya. Nanti saya diingatkan ketika 5 atau 10 menit sebelum berakhir. Ya, seperti yang ditampilkan di layar ya, di situ disebutkan adab atau akhlak ketika kuliah online ya. Saya beri tanda kurung di situ karena next mungkin bisa dilanjutkan ya ke slide berikutnya ya. Next lagi. Oke, ini tadi sudah dibuka oleh Ajib, jadi tidak perlu kita buka lagi ya. Kita sudah membuka majelis ini dengan membaca doa. Next. Oke, ya karena selama ini ya memang dalam kenyataan dalam pergaulan ya kita seringkali rancu antara adab dan akhlak ya. Adab itu adalah sekumpulan aturan-aturan ya kalau menurut pemahaman saya dari berbagai macam referensi yang telah kami kaji begitu. Adab adalah sekumpulan ya seluruh seperangkat ya aturan-aturan yang memang diberikan langsung dari Allah kepada kita. Ya, jadi adab itu adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Tuhan ya kepada manusia ya, seorang kholik ya, maaf bukan seorang ya. Sang kholik itu kepada makhluknya. Jadi adab itu pasti baik. Ya, adab itu pasti baik. Ya, makanya Rasulullah ya di dalam satu hadis disebutkan ya memang dibentuk adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ya. Jadi adab selalu baik. Tapi kalau akhlak ya akhlak itu satu akar kata juga dengan makhluk, itu masih ada dua kemungkinan ya. Akhlak itu bisa akhlak yang baik, bisa akhlak yang buruk. Nah, akhlak ini muncul dari proses yang dikaji atau dijalani melalui proses kehidupan sehari-hari, dan ini muncul tanpa banyak pertimbangan ya, karena proses ibadah. Contoh misalnya kayak Ajib nih sering puasa gitu ya, Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid ya, atau misalnya puasa sunnah Syawal misalnya, dan semua puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh agama ini. Maka ketika sari pati dari konsep puasa itu meresap di dalam perilakunya Adib, ketika Adib kemudian Ajib ya, maaf kok Adib, Ajib disakiti oleh orang atau diberikan satu kenikmatan oleh orang lain, maka akan muncul sesuatu tindakan yang secara refleks. Nah, muncul tindakan tersebut ya, misalnya Ajib dibilang sama temannya Ajib begini ya, misalnya sesuatu yang negatif. Nah, ketika Ajib punya sesuatu yang muncul secara spontan, itulah menunjukkan akhlak dari Ajib itu sendiri. Jadi tidak banyak pertimbangan.
Ya, jadi muncul karena proses yang dibentuk oleh satu kegiatan serangkaian ibadah yang dilakukan secara terus-menerus. Akhirnya membuat kita berperilaku ya sesuai dengan apa yang kita jalin dari proses ibadah. Next. Nah, kita lanjut ya. Nah, Imam Hasan Al-Basri ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa wahai anak Adam ya atau Ibnu Adam atau wahai manusia, sungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Ya, jadi kita itu sebenarnya adalah kumpulan dari hari-hari. Ya, tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Next. Maksudnya apa? Nah, dunia itu sebenarnya hanya kumpulan hari dan harinya kalau kita permudah itu ada 3 hari. Ya, yang pertama hari yang kemarin, ya, yang jelas tidak akan terulang ceritanya. Nah, makanya salah satu puncak keimanan kita atau salah satu komponen keimanan kita ya adalah salah satunya adalah mengimani tentang qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu dalam konteks memahami hari ini adalah tentang hari kemarin. Jadi sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau ya, yang kemarin ya, itu yang tak akan terulang ceritanya, itu kita maknai sebagai qada qadarnya Allah, menunjukkan bahwa Allah sangat bisa mengatur kehidupan kita. Ya. Nah, kemudian ada hari besok yang belum tentu kita akan menemuinya. Ya, saya sering selalu ketemu dengan pasien-pasien yang khawatir besok. Ya. Dok, saya ini sudah kena penyakit diabetes. Dok, saya ini punya kena penyakit hipertensi. Saya itu kena penyakit misalnya apa kanker dan lain sebagainya. Kira-kira hidup saya tinggal berapa hari lagi, Dok? Atau hidup saya kira-kira untuk sehat berapa hari lagi? Kapan saya kena penyakit komplikasinya, Dok, dan segala macam. Nah, itu belum tentu kita temui. Ya nggak? Banyak orang ya yang jelas dirawat di rumah sakit sudah berhari-hari, tetapi justru malah yang dirawat tidak meninggal ya, tidak kemudian langsung meninggal, tetapi yang merawat ya justru malah meninggal duluan. Ya sering terjadi seperti itu. Karena tadi kita tidak tahu besok. Nah, kalau tidak tahu besok, maka inilah yang kita rencanakan. Ya, kalau di surat Al-Hasyr itu dikatakan ya bahwa kita harus bersiap ya melihat hari lalu dan kemudian menatap hari esok. Ya, menatap hari esok itu mempersiapkan. Ya, kita sudah punya rencana nih. Besok ini kan hari libur ya. Besok hari Rabu. Hari Rabu ini nanti ada kegiatan apa? Udah kita rencanakan. Semua kita rencanakan. Ya, bahkan mungkin ada teman-teman yang sudah punya rencana 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Nah, itu namanya direncanakan untuk hari besok. Nah, sesungguhnya kita punya hari yaitu hari ini. Ya, tempat kita menabung amalan kita. Nah, maka dari situ ya, segala apapun kegiatan kita, ya mau kuliah online, kuliah offline, ya, kuliah online plus offline ya hybrid gitu ya. Itu semua kalau kita maknai bahwa kegiatan itu kita rangkum ke dalam 3 bagian hari ini. Hal ini yaitu kemarin, besok dan hari ini. Ya, jadi kita tuh manusia ini kalau kita mau merefleksikan ya, kita refleksi aja setiap semua kegiatan kita dibagi menjadi 3. Yang sudah kita lakukan apa, yang besok kita rencanakan apa, yang sekarang hari ini kita lakukan apa. Next, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, sebelum pandemi, ya, kalau kita boleh refleksi, ya, hidup adalah pilihan, sebuah pilihan. Maksudnya apa? Nah, kalau mahasiswa kan antara kuliah dan TA ya, atau titip absen gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa dok, soalnya kalau di kedokteran itu pakai fingerprint ya, harus di finger ya. Tapi itu bisa juga ya, datang ya, kelakuannya kan kadang kayak gitu ya. Saya tidak menuduh ya, tapi saya meyakinkan bahwa kebanyakan ada yang seperti itu. Next. Atau yang seperti ini ya. Ini area dari gambaran ya secara skematis ya. Kalau teman-teman kira-kira dalam perkuliahan ya. Nah, area seperti ini di sebelum pandemi akan terjadi. Ada area mahasiswa titip absen ya, karena di luar kelas ya jelas dia hidupnya di luar ya, atau di depan ya dosennya cuma di depan aja areanya ya. Nah, yang asik tuh di depan meja ya, dia ya, ngobrol dan segala macam ya. Atau area dosen so asik ya, di area dosen so asik jalan-jalan gitu. Kalau di GKU itu kan sambil naik ke bagian belakang gitu ya. Nah itu mahasiswa juga begitu. Ada area yang pengen di belakang tapi nggak kebagian tempat duduk ya. Jadi dapatnya di tempat duduk depan. Area mahasiswa biasa aja.
Ada juga area mahasiswa yang berani keroyotan. Kalau ditanya sama dosen, langsung tanya di sebelahnya, apa tadi? Tanya dosen apa? Nah, tapi juga ada juga area mahasiswa yang sukanya ini masih zaman lama nih ya, masih pakai BBM, Twitter atau WhatsApp kalau sekarang, atau mungkin Line, atau belakang ya, ini area belakang. Nah, area-area dekat sound apa bagian ruangan untuk mengatur sound kuliah itu kan di belakang kan ada ya. Nah, itu dekat situ ya, itu sleeping area atau area dosen yang killer ya di belakang itu kalau pas mengawasi kuis. Next. Nah, ini bisa terjadi sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi juga ya, mahasiswa itu seperti peribahasa kuliah ya, bahwa mahasiswa itu bagaikan padi ya. Semakin kan padi kan semakin padat, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, kalau mahasiswa enggak, semakin siang ya, semakin merunduk. Nah, ini kira-kira teman-teman termasuk yang seperti ini enggak? Next. Atau yang ini ya, kalau zaman pandemi, di sebelum pandemi ya akan mungkin terjadi seperti ini. Contoh-contoh ini kalau di UI kayaknya sih enggak. Ya enggak beda. Oke, next. Malah disuruh ngulang gitu. Atau yang nungguin ya. Oh, dosennya kok belum masuk-masuk ya kok nggak ada kabar. Next. Atau yang seperti ini ya, ngerjain tugas ya di kampus ya. Tentu kalau di tengah pandemi ya, apa namanya? COVID-19 tidak terjadi seperti ini ya. Ya, jelas ya. Kerjain tugas misalnya ya, bikin laporan dan segala macam. Next. Nah, ini juga sama ya. Ketika teman-teman mikir tentang sesuatu satu semester ini kok bloknya panjang banget dan segala macam ya, rasa nyeri kepalanya nggak cuma hanya bagian tertentu ya, ada yang migrain atau karena hipertensi atau karena stres, ini semuanya. Next. Atau yang suka bikin seperti ini ya, ini di sebelum pandemi sering banget seperti ini ya, ini file tugas biasanya ya, tugas final atau ini kan teman-teman sudah mulai masuk ke KTI ya, KTI final, final fix banget sampai Allahu Akbar ya, udah nggak direvisi, ya Allah ampuni hamba, sampai yang bagian tersebut. Next. Nah, di sebelum pandemi ya, orang tua kalian kalau nunggu kalian lulus itu rasanya kayak gini, ya nggak? Karena jauh ya, mungkin tadi Ajib kan di orang tua di Bekasi mungkin ya, Bekasi dan Ajib di Jogja. Tuh bayangin, nunggunya tuh sampai sakit gigi, pusing, perutnya sakit, ya pegel gitu ya. Sampai pengen cepet-cepet lulus gitu. Nah, itu sebelum pandemi kayak gitu. Next. Tentu kalau setelah pandemi berbeda ya. Nah, itu yang seperti ini ya. Wah, sebelum pandemi kalau kelakuannya mahasiswa kalau kritik pemerintah udah kayak gitu ya. Mengerikan sekali. Tapi kalau kritik kampus ya agak-agak takut-takut gimana gitu. Beraniannya jadi ya kayak ya itu tadi ya, tidak terlalu keras. Next. Nah, kemudian kita masuk ke next, ke proses selama pandemi. Ya, inilah yang hari-hari ini kita rasakan. Ya, istilahnya kalau bahasa uh, avatarnya adalah semua berubah setelah negara api menyerang gitu ya. Setelah pandemi datang. Next. Nah ini contohnya ya. Wah besok sudah mulai masuk nih kuliah lagi nih. Oh belajarnya di rumah ya. Ternyata nggak harus ke Jogja gitu ya. Kalau teman-teman kayak Ajib itu dari Bekasi kan harus naik kereta dulu mungkin ya. Atau misalnya naik travel atau naik pesawat gitu ya. Ya segala macam moda transportasi lah. Terus kan jadi ingat oh iya di rumah aja ya. Tapi kalau harus beli kuota ya. Tapi tetap bayar SPP ya. Tetap bayar SPP kan tetap biasa. Sekolahnya di rumah nah, mulai balik. Next. Itu hal yang tidak terpikirkan. Nah, ini ada juga yang ya saking ya kita sekarang semua harus terhubung melalui device ya. Bahkan ada yang seorang ayah sampai rela mencuri laptop ya demi anaknya agar bisa belajar online. Kita sedih melihatnya. Next. Atau yang seperti ini ya. Ini mungkin bisa dinyalakan atau mungkin saya bisa apa namanya? Share screen ya.
Mungkin bisa diklik, apakah bisa langsung itu terhubung? Nah, ini tipe-tipe mahasiswa saat kuliah online. Hai semuanya, welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku mau buat tentang tipe-tipe mahasiswa kalau kuliah online. Seperti yang kita ketahui, semenjak ada pandemi ini kita terpaksa untuk kuliah di rumah lewat online, dan itu pasti banyak tipe-tipe mahasiswanya ya kalau ngikutin kuliah online. Bagi kalian yang baru pertama mampir di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Bantu banget ya guys untuk bangun channel ini. Jadi langsung aja kita mulai. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya udah jawabkan ya Allah, udah masuk semua lagi ya Allah. Oke, udah masuk semua ya, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada lah satupun yang bangunin aku ya, ya Allah. Ya Allah, udah jam 11:30. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini tentang Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dilintasi garis khatulistiwa yang terdiri atas ribuan pulau dan terdiri atas 250 juta lebih jiwa. Hari ini tentang Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dilintasi garis khatulistiwa yang terdiri atas ribuan pulau dan Oke anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini tentang Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dilintasi garis khatulistiwa yang terdiri atas ribuan pulau dan terdiri atas. Saya coba cek satu-satu nih ya. Nanti kalian ada pula yang tidur saat saya kuliah. Sri Intan Agusmai. Sri Intan Agusmai. Hadir Bu, hadir. Oke anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini tentang Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dilintasi garis khatulistiwa yang terdiri atas. Oke anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini tentang Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dilintasi garis khatulistiwa yang terdiri atas ribuan pulau dan terdiri atas 250 juta lebih. Iya, jadi seperti yang kalian
ya. Tolong dimut. Jangan nyanyi saat saya kuliah. Dilintasi garis khatulistiwa yang terdiri atas ribuan pulau dan terdiri atas yang terkandung. Di sini kita bakal Indonesia terletak di Asia Tenggara, melintasi khatulistiwa dan terdiri atas ribuan. Maaf, kuota Anda habis. Ya, seperti kita ketahui, sejarah Indonesia ini sangat panjang ya, sangat panjang. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, Laube. Astagfirullah. Laube. Ya Allah, banget cas laptopnya. Pelajaran kita hari ini tentang Indonesia. Kita tahu Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, dilintasi garis khatulistiwa yang terdiri atas ribuan pulau dan terdiri atas 250 juta lebih jiwa yang terkandung di dalamnya. Di sini kita bakal pelajari juga mengenai sejarah terbentuknya Indonesia. Oke, jadi itu dia tipe-tipe mahasiswa kalau kuliah online versi aku. Oke. Ya, seperti itulah. Apakah ada yang mirip saat kuliah seperti yang tadi ya? Ada yang kuliahnya memang udah persiapan, ada yang mepet-mepet gitu ya. Terus ada pada saat kuliah sudah dalam kondisi sudah hampir selesai ya. Atau sambil ketiduran tadi, siapa yang seperti itu pada saat kuliah, atau sambil makan tadi, atau lupa nge-unmute ya. Nah, itu juga harus ya, kalau kita lihat perilakunya banyak banget ya tipe-tipe mahasiswanya. Oke, tapi juga untuk dosen ya, itu juga ada beberapa ya, kita lihat ya. Ini apakah termasuk, saya juga termasuk dalam tipe yang seperti ini. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kan ada 3 bagian. Nah, bagian pertama itu bentar ya. Sampai mana tadi kita ya? Sekian pertemuan kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai berjumpa di pekan depan, di hari dan waktu yang sama, Senin jam 8 pagi. Ingat, jangan sampai telat ya. Bagi mahasiswa yang telat, maka dianggap tidak hadir. Oke, kita lanjut ke tipe yang part 2. Assalamualaikum. Siapa? Saya sudah sampaikan bahwa itu tulisan saya, tidak ada toleransi keterlambatan. Tidak ada toleransi keterlambatan. Oke anak-anak, kita sudah di penghujung kuliah hari ini. Untuk tugasnya silakan kerjakan soal-soal pertama di buku hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas di halaman 12, 46, 47, dan 48. Yang kedua di buku kimia medisinal di halaman 54, 55,
56, 70, 71, dan 72. Terus jangan lupa juga cari jurnal yang berhubungan dengan materi hari ini, dirangkum, kemudian dibuat dalam bentuk PPT. Nah, nanti tugas yang tadi dan PPT-nya itu dikumpulkan di hari Senin pekan depan. Oh iya, jangan lupa pekan depan juga kita kuis ya, mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan kelima. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin mengkonfirmasi dulu, ini tugas-tugas yang harusnya dikumpulkan pagi ini apa dikumpulkan ke koordinator kelas ya? Soalnya saya ini cek email, kok tidak ada satupun yang masuk di email saya. Tidak ada? Oke, itu kan tugas makalah ya. Kalau untuk PowerPoint ini sudah siap, langsung aja kalau gitu ya. Biar makalah itu menyusul. Tidak ada juga. Lalu apa yang akan dipresentasikan pada kesempatan ini? Oke, tidak ada makalah, tidak ada presentasi. Sampai jumpa di tahun depan pada mata kuliah yang sama. Terima kasih. Ya, itulah tipe-tipe dosen ya. Mungkin ada sebagian ya di UI ya seperti itu ya, menanyakan absen ya, menanyakan tugas sudah dikerjakan belum, tapi ya nggak kayak yang terakhir enggak sih ya, disuruh pulang tahun depan tuh enggak. Nah, atau ini yang ya kalau pandemi ini kita akan bertahan sampai 4 sampai 5 tahun lagi ya. Ajib sekarang semester berapa, Ajib? Semester 4, Dok. Semester 4. Ya, kalau semester 4 berarti kalau sampai 8 semester masih 4 semester lagi, jadi 2 tahun, jadi masih pandemi. Nah, ketika nanti lulus dan nggak tahu ya, nggak pernah skills lab gitu ya, nggak pernah keterampilan medik gitu, kita lulus. Nah, kira-kira mukanya kan seperti ini ya, dan lulusnya pun secara online gitu. Nah, kita akan seperti itu. Nah, kita bayangannya kuliah online tuh udah keren gitu ya, wah kayak hacker-hacker gitu, kelihatan seperti ini. Tapi mungkin di belakang itu, wah, di belakang dari virtual background ini ada sesuatu yang mengerikan seperti ini kan? Ya, atau tiba-tiba seperti ini, ya. Kalau pas kuliah online ya, tiba-tiba menghilang, ya. Tinggal asapnya aja. Nah, atau yang sudah persiapan ya, ada catatannya, meskipun sudah online ya, sudah semua bisa dicatat secara online atau direkam, tapi tetap ada juga yang sering menulis gitu ya. Atau ya tadi ya, kayaknya clean gitu ya, semua enak, santai gitu ya. Oke, ini adalah salah satu tulisan dari para ulama ya di lampau ya, di masa lampau itu adalah kenapa sih kita kemudian terhalang atau kemudian tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu kita. Biasanya kalau menurut beliau ya Imam Al-Zarnuzi mengatakan bahwa kesalahan dalam metode ya dan mereka meninggalkan syarat-syarat kita untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Ya, ini tadi bahwa kebanyakan dari kita ya tidak bisa ya. Imam Al-Zarnuzi itu melihat bahwa kebanyakan dari kita terus kemudian kebanyakan dari orang-orang yang kemudian mencari ilmu itu seringkali tidak bisa mendapatkan ilmunya karena dua, kesalahan metode dan kita tidak memenuhi syarat-syarat supaya kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Nah, syarat-syaratnya apa, Dok? Nah, kalau kita kemudian ya mengutip dari Imam Ibnu Al-Mubarak ya menyatakan bahwa kita lebih membutuhkan adab yang sedikit dibanding dengan ilmu meskipun banyak. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita bicara di awal ya tadi tentang adab adalah sesuatu yang aturan-aturan yang diberikan oleh Allah langsung dan itu pasti baik yang kita butuhkan meskipun itu sedikit. Ya, dibanding kita punya ilmu banyak ya. Kita tahu bahwa orang-orang di luar sana ya di Eropa, di Amerika, mereka punya keilmuan yang sangat banyak sekali. Ya, mereka sudah merancang ya. Kalau teman-teman lihat ada Elon Musk, dia dengan ambisinya bisa membuat koloni ya. Dia berencana di 2030 manusia bisa mulai berkoloni ya, membuat koloni pertama di Mars. Ya, udah bayangkan, mereka sudah berpikir sampai ke sana. Ya. Tetapi karena mereka tidak punya adab sama sekali, tidak punya tercahan dari agama sama sekali, ya akan tidak terarah ya ilmunya. Itu ya. Oke. Kenapa? Karena jika ilmu itu bertemu dengan tanah yang subur, yang siap tadi, yang punya dua syarat ya, metodenya baik dan mempunyai syarat, kita memenuhi syaratnya, maka ilmu itu akan bersemi dan berbuah, gitu ya.
Nah, ilmu juga sama ya, ketika bertemu dengan tanah atau manusia yang kurang mempunyai metode yang baik dan tidak memenuhi syarat-syarat yang nanti akan kita bahas ya di belakang terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Ya, maka tidak ada manfaat maupun faedah buat diri kita meskipun kita mempunyai ilmu. Nah, kita zamannya sekarang kuliah yang atau pembelajaran secara online. Dan kita baru masuk ke konsepnya. Nah, ini menurut Ustadz Dr. Oni Syahroni, ya, pembelajaran online sejatinya itu sama seperti ya pertemuan tatap muka. Ya. Jadi tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Nah, maka tadi ya syarat-syaratnya ada 6 kalau kita bisa membuat secara sederhana. Yang pertama ya seorang itu bisa mendapatkan tadi keberkahan dari ilmunya ya, tentu metodenya bisa sesuai dengan zamannya, tetapi syaratnya juga harus dipenuhi. Yang pertama harus cerdas. Ya, cerdas, bukan pintar, bukan IQ-nya, tetapi bagaimana dia mengelola EQ-nya atau emotional question-nya, SQ-nya, spiritual question-nya juga gitu ya, untuk bisa menangkap semua ilmu yang diberikan oleh para guru-gurunya atau seorang yang para ulamanya gitu ya, menerima. Jadi kita harus cerdas. Yang kedua harus semangat, meskipun di tengah kondisi kuliah online gitu, kita harus tetap menjaga semangat kita untuk bisa kemudian mengikuti ya diskusi-diskusi, mengikuti maksud dan tujuan dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalau misalnya dalam konteks kedokteran ya tim blog begitu. Yang berikutnya harus sabar ya. Tadi kan kalau dari tipe-tipe tadi ya, yang saat kuliah online ya, ada yang kuotanya habis, baterainya tiba-tiba lowbat tadi, atau misalnya tiba-tiba disuruh tadi ngidupin air oleh orang tuanya, atau disuruh ngapain gitu ya. Kita harus sabar karena ya proses yang dijalani selama kuliah online ya, jaringan naik turun dan segala macam, pas lagi mini kuis udah soal terakhir tiba-tiba keputus. Nah, itu kan bagaimana ya, kesabaran kita harus diuji di sana. Kemudian biaya. Nah, dengan kuliah online sepertinya ya memang wajib tidak kemudian kalau tinggal di Bekasi ya berarti tidak ya di Jogja, jadi tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi dari Bekasi ke Jogja. Ya, tetapi biaya tersebut dipindah, sekarang beli kuota gitu ya. Untuk internet, kuota internet di rumah jadi naik ya biayanya dan segala macam. Ya. Terus banyak hal juga yang mungkin dulunya tidak terpikir ya, mungkin laptop dengan spesifikasi yang biasa, kemudian setelah adanya pandemi harus naik ya, supaya pada saat kita berkomunikasi secara virtual ya teknologinya bisa ya bisa performanya baik. Yang kelima tetap ya, meskipun dengan teman-teman sekarang ilmu sangat tersebar luas ya, teman-teman bisa mengambil dimanapun, tetap butuh petunjuk guru. Kenapa? Ya kalau di dunia medis sangat jelas. Ya teman-teman pintar, bolehlah hafal Ganong, bolehlah hafal Subota, ya nggak cuma hafal Quran, hafal Subota pun, kalau teman-teman tidak dapat petunjuk guru, karena guru itu punya pengalaman, ya punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh teman-teman. Ya kan? Kemenangan saya dibanding teman-teman ya adalah karena saya lebih dulu lahir aja, lebih dulu kuliah di kedokteran aja. Kemenangannya hanya itu. Makanya kenapa petunjuk guru itu penting untuk teman-teman perhatikan. Kesalahan-kesalahan yang pernah dialami atau pernah dilihat oleh seorang guru akan mungkin bisa menjadi bahan atau menjadi satu perhatian khusus dari para mahasiswa. Nah, yang keenam tentu ya, meskipun kuliah online, tidak kemudian kuliah kedokteran menjadi cuma 2 tahun. Itu nggak bisa. Tetap juga harus sesuai dengan lamanya waktu. Kenapa? Karena begini, saya mengilustrasikan begini ya. Teman-teman, suatu ketika saya pernah memeriksa pasien, dan pasiennya kaget. Kenapa? Karena dikiranya saya adalah mahasiswa kedokteran yang semester awal. Gitu. Mungkin karena badan saya kecil, itu kurus, gitu kayak anak SMA gitu. Jadi dikiranya, wah ini mahasiswa kok malah meriksa saya gitu. Nah itu karena bayangan dia melihat nama saya orangnya tinggi besar gitu, orang keturunan Arab dan segala macam, ternyata loh orangnya seperti ini. Nah itu tidak bisa menyangka. Nah kenapa? Karena tentu ya ketika kita sudah makin berusia ya, makin mendalami ilmu, orang tuh makin kemudian bisa menerima kita dengan lebih baik. Kalau kita terlalu muda ya, terlalu
belum waktunya, itu akan membuat kadang kematangan dari berproses itu berkurang. Ya, kesabarannya juga berkurang. Ya, mungkin ditemati usianya Ajib, Yodi, dan teman-teman yang lain ya, itu gejolak secara emosional masih tinggi sekali. Maka ada 6 hal: cerdas, semangat, sabar, dan kita butuh biaya, petunjuk guru, dan lamanya waktu, itu tetap harus diperhatikan selama kuliah online. Nah, saya ingin menambahkan hal yang cukup penting ya. Ini adalah salah satu hadis yang kemudian cukup populer ya. Salah satunya tentang bagaimana ada pada saat Rasulullah SAW ya di tengah majelis bersama para sahabat, itu kemudian datang seseorang yang kita tidak melihatnya dia sebagai seseorang yang dalam perjalanan yang jauh gitu ya, tidak terlihat letih dan tanda-tanda perjalanan. Kemudian datang. Nah, salah satu yang penting mau saya sampaikan adalah tentang konsep ihsan. Nah, konsep ihsan yang dimaksud adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW ya bertanya memberikan jawaban kepada Jibril ya, ini malaikat Jibril yang kemudian bertanya tentang ihsan, yaitu bagaimana kita selalu beribadah ya kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalaupun tidak, kita ya sesungguhnya dilihat oleh Allah. Nah, inilah konsep yang paling penting dari kuliah online adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang yang ihsan. Ya, konsep ihsan inilah yang kemudian meskipun tadi ya kalau dari tipe-tipe mahasiswa yang ada yang makan, ada yang tidur, ada yang nge-game gitu, ada yang nyanyi gitu ya. Itu kalau kita kembalikan ke konsep ihsan ya, kan dosen nggak tahu ya secara detailnya teman-teman keuangannya kayak gimana ya. Kesannya sih kayak wow keren gitu ya, di belakang virtual background-nya kayak gini gitu. Ternyata mungkin ada kaca kan dan segala macam. Nah, kalau kita lihat dari konsep ihsan, maka kita akan nyaman. Karena yang kita maksudkan dalam setiap kita mengikuti kuliah online adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa melihat ya kebesaran-kebesarannya tentu ya. Tentu kita merasa dilihat oleh Allah. Nah, ketika kita merasa dilihat oleh Allah, dari situ kita bisa merasakan bahwa setiap kita kuliah ya tidak perlu lagi dosennya kemudian mengingatkan harus berpakaian rapi ya, atau harus kemudian tadi tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti nge-game dan lain sebagainya. Nah, tentu konsep ihsan inilah yang bisa menjadi dasar dari adab kuliah secara online ya. Oke, ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kuliah online adalah motivasikan belajar karena Allah tadi ya. Yang kedua, memilih pengetahuan yang bermanfaat ya. Dengan kuliah online, teman-teman bisa sekarang mengakses semua dari materi yang ada di dalam internet dengan tanpa batasan ya. Bahkan untuk hal-hal yang sangat susah untuk diakses sekarang, kita bisa mengaksesnya dengan sangat mudah. Gitu. Karena sudah tersedia dengan online ya. Orang-orang banyak membuat video bagaimana melakukan hal A, hal B, hal C. Yang mungkin dulu ya kalian hanya melihat dari satu sisi saja. Misalnya contoh pemeriksaan vital sign. Ya mungkin kita ada kesepakatan secara umum di seluruh dunia. Tapi kan ada cara-caranya. Mekanismenya bagaimana, urutannya bagaimana, atau mungkin setiap step itu punya tambahan langkah apa. Ya, teman-teman bisa mengakses sekarang semua banyak materi-materi yang tidak hanya dari fakultas yang teman-teman ikuti gitu ya. Apalagi sekarang ada istilahnya kampus merdeka ya. Teman-teman bisa mengakses kuliah di luar kampus teman-teman. Nah, itu. Jadi pilihlah pengetahuan yang bermanfaat dan prioritas serta guru atau tempat belajar rujukan yang jelas ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang farmakologi ya, di UI ada beliau Dr. Usnatin, ada Dr. Yana dan sebagainya, ahli-ahli yang lain. Nah, yang ketiga berakhlak. Ya, berakhlak dengan sifat-sifat dasar yang baik. Ya, karena ada di akhlak bisa sesuatu yang muncul dari kegiatan kita sehari-hari dalam beribadah gitu ya, menjadi muncul sebagai akhlak. Serta menghindarkan sifat yang tidak baik. Yang keempat, menunaikan adab-adab terhadap guru serta sivitas akademika. Ya, pada dasarnya kuliah secara online ya ada 3S dan 1D, yaitu santun dalam tampilannya. Meskipun kalau kita lihat ya seringkali tampilannya cuma hanya setengah ya, mungkin dari bagian pundak sampai ke atas. Gitu ya. Dan santun dalam tutur kata ya dan perilaku.
Ya, ini tutur kata penting pada saat kalian kuliah online, bagaimana diminta untuk mengisi absen dan sebagainya ya, atau misalnya menjawab guru pada saat gurunya melakukan atau dosennya melakukan absen secara virtual, itu kemudian teman-teman bisa bertutur kata dengan yang baik. Dan berperilaku ketika misalnya seorang guru minta, ayo semua di on cam kan atau di off cam kan atau misalnya di unmute. Nah, itu teman-teman perilakunya harus mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh guru. Nah, yang ketiga ini cukup sulit ya untuk teman-teman lihat dalam proses online untuk dinilai. Karena saya pernah ya satu ketika ya keterampilan medik ya, saya tahu bahwa si anak ini atau si mahasiswa ini dia hanya menyetel videonya dia. Jadi dia on cam, tapi sebenarnya dia tidak on cam beneran. Ya, hanya menyalakan videonya. Nah, ini kan dia tidak serius dan sungguh-sungguh. Ya, dia tadi tidak tahu konsep ihsan. Kalau teman-teman yang sudah ngikutin Kismis ini ya harusnya lebih paham bahwa ya kita mau gimana sih kehidupan kita. Semua dilihat oleh Allah. Allah Maha melihat. Ya, semua dari kegiatan kita. Mau kita bohong, mau kita jujur, semua dinilai oleh Allah langsung. Dan yang terakhir disiplin. Ya, waktunya online. Ya, waktunya tidak online ya sebaiknya sudah lepas. Ya, apalagi sekarang teman-teman dengan adanya kuliah online seperti ini ya screen time dari teman-teman dalam satu hari itu jadi lebih panjang. Maka tolong ya waktunya memang harus mengerjakan tugas kerjakan, kalau enggak tidak perlu dilebihkan waktu. Jadi waktunya selesai. Saya sudah berapa menit ya? Jim? Ajib. Masih ada 7 menit, dokter. Oke, nanti saya diingatkan ya. Karena jika ilmu tadi ya bertemu dengan tanah yang subur, maka tumbuh bersemi. Ya, jadi ilmu kita akan berkah, ya manfaat banyak-banyak orang. Itu bukan banyaknya ilmu kita. Oke, tentu banyak itu baik, tetapi yang paling penting adalah keberkahannya dan kemudian berbuah manfaat buat banyak orang. Nah, kita tahu ya bahwa dengan kita memuliakan ilmu, ya kita akan dimuliakan oleh ilmu tersebut. Ya, tentu seperti itu. Dan ini ya proses adab yang ke-8 yaitu mengikhlaskan niat tadi menuntut ilmu hanya semata karena Allah Ta'ala, mempersiapkan untuk belajarnya, tentu tadi disiapkan ya uangnya dan segala macam, terus kemudian mendengarkan materi ya dengan sangat cermat, jangan menyela ya, ketika gurunya sedang menerangkan, menulis dan mencatat yang poin-poin penting, memperhatikan ya apa saja referensi-referensi yang digunakan disampaikan oleh guru, berpakaian yang rapi ya, meskipun ya tadi ya kadang ada kalau sekelompok akhwat itu kadang kalau online itu langsung pakai kerudung ya, kelompok kerudung kelompok kerudung, mukena ya, jadi baju pakaian khusus untuk sholat saya di orang Indonesia ya. Itu kan hanya karena buru-buru gitu ya, tidak memperhatikan ya, berpakaian yang rapi, jangan bermain dengan gadget yang lain. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi singkat ini ya. Semoga banyak manfaat ya. Walafumikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Rigal Taufiq Abdul atas pemaparan materinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau misalnya ada jamaah yang ingin bertanya, silakan bisa open mic dan raise hand terlebih dahulu. Jika tidak bisa menulis via chat box, baik ke saya atau ke semuanya. Silakan jika ada yang tanya. Dan juga diingatkan kepada jamaah yang belum absen agar bisa melakukan absen di chat box dan menuliskan nama dan NIM. Baik, dokter. Ini ada yang bertanya lewat via chat box. Saya copy ke everyone biar semua baca yang gitu.
Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya dok. Terkadang saat kuliah kita sudah berniat untuk fokus dan mencatat materi yang diberikan. Namun di tengah-tengah kadang fokus kita hilang, mungkin karena ngantuk atau dosen menjelaskannya terlalu cepat hingga sulit mengikutinya, atau keadaan-keadaan lainnya. Jika seperti itu, apa yang sebaiknya kita lakukan agar tetap bisa fokus, tetap menjaga adab saat kuliah? Jazakallah khairan. Terima kasih dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas pertanyaannya, Masya Allah. Kita tahu ya dari secara fisiologis bahwa manusia itu bisa berkonsentrasi ya dengan baik dalam 60 menit ya. Bahkan sekarang ya, kalau untuk teman-teman yang kaitannya dengan kuliah online ya, itu teman-teman kalau melihat video ya, itu rata-rata hanya kemampuan retensi di awal hanya sekitar 1 sampai 2 menit awal untuk ketertarikan terhadap satu materi. Ya, apalagi kadang kalau kuliah misalnya 2 kali 50 menit, 100 menit, itu kan panjang sekali ya. Nah, secara fisiologis memang itu wajar ya. Jadi Anda sebagai orang manusia yang sehat. Gitu. Jadi Anda termasuk kebanyakan orang. Gitu. Jadi santai aja ya. Jadi temannya banyak. Gitu ya. Jadi jika seperti itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Tetap fokus dan menjaga adab saat kuliah. Bagaimana ya? Tetap beradab tadi. Ya, kita tahu ya tadi kalau misalnya teman-teman ya pada saat kuliah online ya, konsep tadi yang pertama yang harus diingat adalah konsep ihsan. Ya, bagaimana teman-teman dalam menjalani kuliah itu seakan-akan teman-teman diawasi oleh Allah atau seakan-akan teman ya kuliah ini untuk bentuk ibadah yang sangat luar biasa dilakukan sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh kalau sholat misalnya. Kira-kira teman-teman kalau sholat pada saat di tengah-tengah sholat ya kemudian terpikir pikiran macam-macam ya atau kemudian tergoda sesuatu, apa yang dilakukan ya? Kalau sholat kan itu ada gerakan-gerakan yang setiap gerakan itu diawali dengan takbir ya. Itu menunjukkan apa? Kita harus perlu merefresh. Ada satu tindakan yang kita lakukan untuk menjaga supaya fokus kita baik ya. Kalau secara adab tadi, maka kita kembali lagi ke konsep tadi ihsan. Jadi ketika kita di tengah-tengah sudah mulai bosan atau kemudian mengantuk gitu ya, atau kita kurang fokus terhadap penjelasan dosen, ya, maka yang kita lakukan adalah kita tarik nafas dulu ya, menenangkan diri ya, jangan sampai saya tadi lagi ngantuk dan segala macam, itu jangan sampai diteruskan dulu ya. Bisa satu dengan ambil wudhu ya, teman-teman ambil ke belakang ya. Toh juga biasanya kalau kuliah kan ada rekamannya ya. Jadi untuk menghargai ya dosen juga kadang ketika lihat mahasiswanya ngantuk gitu, ya kamu ke belakang dulu coba cuci muka ya atau wudhu gitu. Itu untuk membuat teman-teman tuh kemudian beralih ya, ada gerakan gitu. Jadi lakukan gerakan yang kita niatkan sebagai ibadah ya, syukur tadi berwudhu atau misalnya kemudian jalan dulu keluar dari tempat duduknya teman-teman ya, jalan dulu sebentar ya, merefreshkan badan gitu ya, atau mengambil air minum atau bagaimana keluar sebentar ya, mungkin jangan lama-lama ya, mungkin 2 atau 3 menit saja. Nah setelah itu baru kembali lagi ya. Itulah salah satu cara yang sederhana bisa dilakukan ya. Tentu itu tetap beradab karena apa? Kalau teman-teman malah ngantuk ya, malah tidur ya saat kuliah gitu ya, malah tidak menghargai dari ilmunya ya, tidak menghargai dosennya, gurunya gitu yang memberikan ilmu yang dengan semangat. Nah, itu cara yang paling gampang yang seringkali dilakukan oleh kebanyakan orang. Atau kalau ngantuk benar, yang ngantuk banget gitu ya, teman-teman coba, pertanyaan saya adalah evaluasi. Kira-kira kenapa ngantuknya? Apakah karena jamnya memang biasanya teman-teman tidur di jam tersebut ya? Saya dosen biasanya kuliah hanya sampai jam 3 sore ya misalnya. Ini sampai berlanjut sampai jam 5 seperti sekarang ya, kismis sampai jam 5 gitu ya, udah waktunya ngantuk gimana gitu ya. Nah maka coba lihat apakah memang di jam tersebut memang kebiasaan teman-teman ngantuk. Nah kebiasaan itu harus dilawan dengan kebiasaan baru ya, yaitu membiasakan bahwa di jam tersebut kan teman-teman kuliah, ya udah biasakan untuk kuliah di jam untuk terjaga di jam tersebut ya. Boleh nggak dok kalau misalnya ditambahkan kopi ya, minum kopi misalnya supaya lebih kafeinnya bisa bikin denyut nadinya naik ya, terus jadi melek lagi gitu.
ya nggak masalah ya, asalkan tadi tetap memperhatikan adab-adabnya ya. Jadi ketika misalnya teman-teman udah mulai ngantuk dan segala macam ya, bisa mematikan kamera terlebih dahulu kalau memang dosennya mengharuskan on cam terus selama kuliah ya, memohon izin untuk kemudian ambil wudhu atau ambil minum ya, untuk kegiatan-kegiatan yang secara gerakan itu bergerak, tidak berada di situ saja. Itu wajar sekali ya, manusia itu hanya fokusnya 60 menit. Apalagi kalau 100 menit kan panjang sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Terima kasih dokter atas jawabannya. Berarti tadi intinya kita coba putuskan dulu kegiatan yang kuliahnya itu agar kita ada kegiatan lain yang bisa merefresh semangatnya gitu ya. Nanti bisa fokus kembali. Lalu ada pertanyaan kedua masih dari via chatbox, saya kopikan. Nah, bismillah, izin bertanya dokter, kalau kuliah online kan terkadang dapat bertabrakan dengan satu kewajiban seperti sholat Jumat dan lain-lainnya. Apakah meninggalkan kuliah, baik itu orangnya itu masih di Zoom atau live Zoom, untuk melakukan kewajiban tersebut, sedangkan kuliahnya masih jalan, apakah merupakan adab yang buruk? Terima kasih. Oke, terima kasih ini atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Dalam ini pertanyaannya adalah, kalau boleh saya simpulkan, maksudnya adalah ketika kuliah itu bertabrakan dengan kewajiban lainnya. Ya kan, kuliah itu adalah suatu kewajiban ya. Kalau yang teman-teman lakukan ini ya, kuliah kedokteran itu adalah wajib wajib kifayah. Jadi wajib yang dibebankan terhadap satu komunitas, yang ketika ada salah satu orang atau seseorang yang sudah melakukan, maka gugur kewajiban yang lain ya. Teman-teman yang lain yang tidak berkewajiban untuk mempelajari kedokteran gitu ya. Nah, ini kalau bertabrakan dengan kewajiban yang misalnya kayak sholat Jumat nih ya. Ini wajibnya wajib ain ya untuk laki-laki. Ya, kalau untuk perempuan mungkin ada perdebatan beberapa ulama. Nah, apakah meninggalkan kuliah dengan orangnya masih di Zoom atau udah live Zoom ya, artinya kemudian langsung mempersiapkan diri untuk berjalan ya, karena kita tahu ya di Indonesia kan ada WIB, ada WIT, ya ada WITA ya. Itu tentu ini seringkali kemudian bertabrakan. Nah, kalau seperti ini jelas ya, kalau kuliah kan wajib kifayah ya. Jadi teman-teman yang belum masuk ke waktu sholat ya udah dilanjutkan kuliah karena memang belum waktunya untuk Jumat. Kalau yang sudah lewat sholat Jumat ya, misalnya contoh dosen kuliah jam 10 hari Jumat, ya kan? Contoh sederhana nih ya, dan real dialami oleh teman-teman. Nah, maka ketika teman-teman izin, ingat izin dulu kepada dosennya. Mungkin bisa chat secara private atau mungkin chat di forum secara umum yang menyampaikan bahwa kita punya kewajiban yang melebihi dari kewajiban yang tadi wajib kifayah ya. Kan ini wajib ain ya, udah masuk ke tanggung jawab masing-masing. Maka itu bukan sebuah adab yang buruk ya. Tentu ya bahwa meninggalkan forum yang berkah ini ya, yang kita ilmu itu tentu suatu yang buruk, tetapi meninggalkan kewajiban yang utama kita sebagai manusia, maka itu jauh lebih buruk lagi. Maka menghindari kejelekan yang sedikit ya, dibanding dengan menghindari kejelekan yang banyak, itu lebih diutamakan menghindari kejelekan yang sedikit, ya kan? Kalau kuliah kan teman-teman nggak jadi bodoh gitu ya, jadi bodoh lah katakan, tapi nggak masuk neraka, ya kan? Kalau nggak meninggalkan Jumatan kan masuknya neraka gitu ya, misalnya begitu, sudah jelas ancamannya. Jadi kalau menurut saya itu bukan sebuah adab yang buruk, ya tinggal dikomunikasikan. Nah, cara komunikasinya itu yang kemudian kadang membuat kita menjadi bingung gitu untuk melakukannya. Gimana kalau saya nanti izin dikiranya saya bohong dan segala macam atau apa? Maka komunikasikan. Kalau komunikasinya dengan hati yang jujur tadi ya, bahwa ihsan teman-teman melakukan itu memang ditujukan untuk sesuatu yang baik, ya maka dosen pun akan menerima dengan sangat baik. Kalaupun misalnya dosennya tetap mewajibkan ya, atau harus begini, ya berarti sudah ditanggung oleh dosennya. Kalau teman-teman kuliah harus melanjutkan menabrak sholat Jumat, ya kan? Seperti halnya misalnya ya, banyak kewajiban-kewajiban yang kemudian kita tidak bisa tunaikan di negara ini, negara kita yang majemuk ini ya, tidak bisa
Coba kita kan nggak bisa kan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal, karena negara kita itu negara yang negara yang tidak negara berbasis agama gitu ya. Nah tentu itu sudah menjadi tanggungan dari para pemimpin kita, dan itu tidak menjadi beban buat kita gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan ini memang sangat relate sekali dengan kehidupan kita di kampus ya. Nah, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan via chatbox. Assalamualaikum dokter, terima kasih atas materi yang disampaikan. Izin bertanya, apakah ada tips-tips agar kita tidak mudah lupa terhadap materi yang sudah dipelajari, seperti ilmuwan muslim dahulu yang mampu menghafal sekian ribu hadis? Apakah ada amalan-amalan yang bisa membantu menguatkan ingatan dokter? Terima kasih, dokter. Masya Allah, ini pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini semangatnya memang pengen jadi ilmuwan-ilmuwan yang meniru para ulama yang ya hafal ribuan hadis, ratusan hadis ya. Kalau zaman sekarang kan ada yang menyebutkan kalau gelarnya Al-Hafiz, kalau zaman dulu Al-Hafiz itu bermakna bahwa hafal sekian ribu hadis. Kalau sekarang kan lebih identik dengan orang yang hafal Quran. Tapi kalau dulu, zaman dulu ya yang sekian ribu hadis dia hafal, maka dia diberi gelar. Nah ini semangat yang luar biasa dari teman-teman. Gimana caranya tidak mudah lupa terhadap materi yang dipelajarinya? Ini pertanyaannya, tips-tipsnya. Sebenarnya teman-teman kan di blog awal ya, di kedokteran ya, itu selalu dikasih tahu ya bahwa gimana caranya membuat short term memory kita jadi long term memory. Ya, kalau dalam satu idiom yang bisa saya pakai ya, sesuatu itu bisa kemudian kita hafal dengan di luar kepala itu karena kita rutin mengulangnya ya. Makanya kalau salah satu idiom yang sering diucapkan oleh para ulama itu adalah istiqomah ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah ya. Kenapa? Karena keistiqomahan itu bisa membuat sesuatu yang simpel ya. Mungkin teman-teman menghafal misalnya muskulus yang ada di dalam wajah gitu ya. Muskulus di wajah. Itu mungkin kalau sekali, 2 kali, itu mungkin cepat lupa. Tapi kalau diulang terus setiap hari teman-teman mengingat, oh ini di sini ada mukosa bukal, di sini ada muskulus tapedius di dalam telinga dan segala macam. Itu diulang-ulang terus, maka akhirnya teman-teman bisa mudah untuk mengingatnya. Ya, oke, itu tips yang sederhana yang bisa dilakukan. Nah, pertanyaan yang keduanya ini yang amalan-amalan apa? Nah, para ulama yang bisa hafal ribuan hadis ya, Imam Syafi'i, Imam Madzhabul Arba'ah ya, atau imam-imam yang lain yang bisa menghafal banyak sekali materi-materi yang di luar kepala, kembali ya tadi tanah yang subur harus dengan syarat yang baik ya. Syarat yang baik tadi yang 6 tadi, tentu amalan-amalan baik yang kita lakukan, kita sholat tepat waktu, kita menghindari ya. Kalau para ulama itu biasanya paling punya concern terhadap apa yang kita makan. Apa yang kita makan itulah yang kemudian mempengaruhi bagaimana kita bisa beraktivitas. Maka perhatikanlah makan kalian ya. Makanan-makanan yang kalian makan pastikan dulu pertama kehalalannya. Ya. Kadang sekarang mahasiswa kadang ngikutin tren ya, ada makanan apa ya yang lagi tren dimakan, nggak tahu tuh halal apa enggak gitu ya, atau makanan-makanan yang seharusnya dia tidak makan itu ya, itu juga dimakan. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana dari sisi hafalannya. Jadi perhatikan makananmu karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana tubuhmu bekerja ya. Tentu setetes atau sekian gram makanan yang haram dalam tubuh kita ya, itu salah satu ulama ini pernah satu kisah ya, seorang ulama dulu ketika ditanya oleh muridnya ya, seorang ulama, saya lupa namanya. Nah ini contoh ya, lupa nih, kebanyakan makan yang gak baik nih ya, itu lupa, itu dia menyampaikan saya begini, ini saya lupa tidak bisa mengingat ini karena saya dulu pernah satu ketika saya kecil itu pernah disusuin oleh orang yang belum jelas nih akadnya apa, dia menyusui saya sampai air susunya mungkin ini masih ada
tertancap di dalam tubuh saya dan buat saya ini susah mengingat satu hafalan. Padahal cuma satu hafalan dari sekian ribu hafalan yang beliau hafal atau sekian ratus ribu hafalan yang beliau hafal. Nah, itu menunjukkan apa? Makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita hafalkan. Nah, contoh nyata yang sekarang ya di abad ini yang kita ya masih melihatnya adalah beliau Ustadz Adi Hidayat. Itu ibunya itu sangat warok sekali. Jadi bahkan menghindari hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang biasa aja, tapi beliau menghindari. Yang demi supaya anaknya kemudian bisa seperti sekarang ya. Ustadz Adi Hidayat sudah tahu ya, hafal Qur'annya tidak hanya hafal saja, tapi sampai barisnya ada letaknya di mana, itu bisa tahu. Karena beliau mengulang-ulang tentunya ya, karena beliau juga punya kecerdasan, tapi juga karena ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang tuanya dan beliau sendiri lakukan untuk menjaga hafalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya itu satu refleksi. Terima kasih dokter jawabannya. Nah, mungkin kan tadi ada terkait istiqomah gitu dok. Ada yang tanya lagi dok. Jadi izin tanya dokter, bagaimana caranya untuk istiqomah mengulang materi? Padahal setiap blok itu materinya ada yang baru terus. Maksudnya kita mau ngulang ada tambahan materi baru lagi. Mau ngulang yang kemarin ada datang, mau yang ngulang tadi pagi ada datang lagi yang materi baru. Nah, itu bagaimana cara mengaturnya agar bisa istiqomah? Oke, ya ini Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya. Bagaimana kita bisa istiqomah menghafal, sedangkan ada hafalan-hafalan yang baru ya, atau sesuatu yang baru yang masuk ke dalam kehidupan kita ya. Karena satu blok ya, saya juga tahu sendiri ya, mengalaminya teman-teman bisa belajar dalam satu skenario ya, sekian ratus referensi misalnya, atau sekian puluh referensi, kemudian sudah pindah lagi ke skenario berikutnya di pekan berikutnya ya, sudah dengan materi baru dengan luar biasa banyak. Oke, saya percaya begini. Ini masalahnya dengan bagaimana teman-teman bisa menjaga hafalan tersebut ya. Saya kasih tips yang sederhana. Kenapa dokter-dokter yang sudah senior itu kemudian tidak lupa dengan ingatan-ingatannya di saat dia menemui pasien dan segala macam. Kunci dari utamanya adalah tata hatinya dulu. Bahwa setiap teman-teman mendapat ilmu yang baru itu jangan buru-buru untuk dihafalkan ya. Namanya di dalam tidak Al-Qur'an saja ya, ada juga Rasulullah diminta untuk tidak terlalu buru-buru ya dalam mengulang-ulang dari hafalan-hafalan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau ya. Jadi pelan-pelan saja, karena yang menyampaikan, mengistiqomahkan ada dalam kepala kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman bolehlah setiap hari mengulang terus. Tapi kalau Allah buat lupa, sekejap udah hilang. Ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kalau ilmu yang teman-teman baru dapatkan ya terus tertumpuk dengan ilmu yang baru. Terus. Nah, tata hati dulu. Karena tempat dari hafalan itu kan ada di kepala. Ya enggak? Kepala kita itu memang bisa mengatur badan kita. Ya. Dia adalah panglimanya. Tetapi ingat, tubuh kita itu rajanya adalah hati. Ya enggak? Kalau hatinya baik, maka seluruh tubuhnya yang baik. Ya, maka tataplah hatinya dulu, diperbaiki, tata. Teman-teman sebenarnya hafal untuk apa sih? Kalau misalnya teman-teman hafal untuk biar keren sama teman-temannya dilihat ya, oh, Ajib nih kalau nerangin tentang persyarafan ya, sirkulasi wilisi di otak itu wah keren banget nih. Arteri media begini. Kalau hanya untuk keren-kerenan begitu, maka jelas hafalan seperti itu hilang juga nggak apa-apa, karena tujuannya untuk membawa kita ke neraka, artinya bikin kita riya, bikin kita ujub ya. Untuk apa hafalan seperti itu? Maka coba ditata dulu hatinya ya, tata tentu dengan mekanisme ya, teman-teman mengulang ya secukupnya saja, karena tadi teman-teman tuh hidup tidak hanya untuk ya menjadi dokter, teman-teman nanti juga jadi seorang ayah, teman-teman juga nanti jadi seorang bagian dari masyarakat. Ya ilmunya juga harus dipelajari. Ya, teman-teman boleh lah IP-nya 4, ya. Bergaul dengan tetangga nggak bisa. Setiap hari belajar terus, nggak kenal tetangga sekitarnya. Ya bayangin itu. Nah, Allah lah yang menyampaikan hafalan kita. Yang penting kita punya kebiasaan rutin. Nah, tips yang saya sampaikan ke teman-teman, saya itu biasanya mengingat hal-hal yang
mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dihafalkan, itu sederhananya adalah kuncinya adalah bagaimana mengkontekskan. Jadi tidak diri sendiri hafal itu. Mungkin dikontekskan dengan peristiwa tertentu yang mungkin sama dengan hal tersebut, dianalogikan. Ya, misalnya, konsep bagaimana seseorang itu bisa terkena stroke. Ya, prosesnya penyempitan itu pembuluh darah itu gimana? Membayangkan seperti selang yang lama-lama lumutan dan segala macam. Ya mungkin prosesnya nggak persis sama seperti itu, tapi itu membuat kita menjadi mudah sekali melihat. Dan hatinya senang pada saat itu, menerimanya tuh senang. Tapi kalau dengan, ya meskipun ini juga bisa jadi ya, hafalannya hafal karena udah mangkal banget sama dosennya gitu ya, berkali-kali inhal ya, mengulangi terus-terusan ya, sampai akhirnya kita emosi terus jadi ingat, wah kalau materi ini saya harus ingat gitu. Kayak teman saya itu ya, dia dikasih nilai jelek oleh dosennya, malah dengan dikasih nilai jelek dia malah jadi lebih hafal terhadap materi tersebut gitu ya, karena dia ingat terus, oh ini dosen saya yang pernah kasih nilai jelek gitu. Nah itu jadi bagaimana kita bisa mengistiqomahkan dengan materi baru, kita nggak usah khawatir ya. Yang penting pertama, jagalah hati kalian tetap dalam proses ibadah. Untuk apa ilmu banyak kalau pada akhirnya ya teman-teman justru malah menjerumuskan kita. Untuk apa juga ya kita tidak mengejar ilmu ya, kalau ujung-ujungnya adalah kemalasan yang ada dalam diri kita. Cobalah jujur kepada hati kita. Nah itu kuncinya. Jadi memang sulit ya menghafal banyak sekali. Ya di kedokteran itu luar biasa materinya. Jangankan hafalannya ya, update-nya itu sering banget. Ya. Yang kita hafal hari ini, dulu saya ya kalau menangani pasien jantung itu rumus-rumusnya ABC. Yaitu menurut AHA sebelum tahun 2010. Ya. Jadi saya kuliah 2008 ya, udah tua memang. Udah lama gitu ya. 2008. Terus kemudian muncul guideline terbaru AHA di 2010 berubah menjadi CAB. Bayangin itu, saya ngapalin dulu sekian mati ya untuk ABC, ternyata yang dipakai CAB. Ya, gimana coba? Untuk apa hafalan ya dipertahankan? Karena akan berubah juga. Ya. Nah, kalau mau ngafalin sesuatu yang tidak akan berubah, yaitu Al-Quran. Iya nggak? Kalau Al-Quran insya Allah nggak bakal berubah. Nah, kalau itu teman-teman justru malah mengistiqomahkan itu akan buka banyak ilmu yang baru. Ya, karena ilmu-ilmu yang baru tadi, ya saya gunanya gitu, sering. Karena saya mengalaminya sendiri. Ya, di ujian dulu kalau jawab CAB kan salah. Kalau sekarang benar. Ya, karena memang aturannya sekarang sirkulasi dulu baru RW terus briefing. Ya, coba bayangin. Ilmu yang dulu kita anggap benar, kita bisa berubah salah. Maka Allah ya di dalam surat Al-Baqarah ya disebutkan, ma nansakh a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Jadi tidaklah Allah menansakh, menghilangkan ya ayat-ayat tanda-tanda atau ayat-ayat yang ada dalam diri kita, kecuali mendatangkan yang ya ma nansakh min ayatin aw na'ti bi khairim minha. Jadi pasti mendatangkan yang lebih baik. Jadi hafalan yang baru yang datang itu pasti lebih baik, yang sesuai dengan konteks kehidupan kita, atau yang sama. Jadi pasti Allah ganti. Jadi jangan khawatir kalau sering lupa ya materi-materinya ya. Kalian berharap aja tahun depan ada guideline baru terus beda gitu. Jadi kemarin nggak usah. Nah itu yang asiknya dari dunia kita kedokteran itu cepat banget. Coba COVID-19. Dulu awal-awal saya bilang yang pakai masker ya sakit. Ya kan? Sekarang yang pakai masker semua. Dulu masker 1 lapis nggak apa-apa. Ya, yang penting masker. Sekarang harus 3 lapis. Ya, sekarang masker kain harus double masking. Jadi harus pakai masker medis dulu terus baru masker kain. Coba bayangin. Pak, ngapain kita ngapalin yang kemarin? Mau materinya akhirnya berubah. Ya, jadi hafalan tuh kadang ya di tengah kondisi yang seperti saat ini yang teknologinya sangat cepat, ya yang terpenting adalah hati kalian tetap bersih. Jagalah hati dengan makanan yang baik, ibadah yang baik, dan terus mencari. Wallahu a'lam. Terima kasih dokter atas nasihatnya yang sangat berharga dan bisa kita sama-sama terapkan di dunia kita. Sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi nih dok. Mungkin karena sudah sore juga dan mungkin di daerah Jogja udah hampir maghrib. Mungkin kita cukupkan. Mungkin sebelum diakhiri ada dari dokter ada closing statement. Oke, mungkin diakhiri saya tidak closing statement ya. Saya biasanya kalau pas materi saya ingin mengundi
Ini saya nanti pilih 3 orang yang secara acak untuk mendapatkan sesuatu ya. Nah, hadiah dari saya. Ya, door prize-nya mungkin dari panitia ada, tapi door prize dari saya juga ada. Itu ya. Saya izin share screen. Ini nama yang hadir hari ini 10 orang ya. 10 orang. Dwina, Dilan, Najib, Fatiatul, Yodi, Prismaninda, Anifa, Fafian, Fidela, Mutiah, dan Sakti. Ya, kita cari 3 orang ya, nanti insya Allah dapat hadiah. Nah, hadiahnya apa nanti? Ya, kita kasih. Kita acak ya, 3 orang. Yang pertama, oke, selamat Wina ya. Oke, kita acak lagi. Siapakah yang beruntung kedua? Oke, yang beruntung kedua adalah Fidela. Insyaallah. Lanjut, satu lagi yang beruntung. Oke, dikit lagi ya. Ajib hampir dapat nih, Ajib. Oke, ya. Yang mendapatkan door prize ya, ada 3 tadi. Nanti saya minta apa namanya kontaknya nanti ke Mas Yodi ya. Ada 3 orang tadi. Wina, Fidela, dan Dilan ya. Oke, saya kira itu. Monggo silakan dari Ajib bisa ditutup. Baik, jazakumullah khairan dokter atas penyampaian materi dan jawaban dari pertanyaan yang ada. Semoga dengan ilmu tadi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita di masa-masa sekarang dan juga untuk kedepannya. Dan bisa kita ambil faidah-faidahnya dan bisa bermanfaat untuk kita dan kepada yang lain. Alhamdulillah, karena sudah di ujung, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dokter dan teman-teman semua atas partisipasinya dalam kajian bisnis kali ini. Sampai jumpa di insya Allah di pekan depan, dan kita di pekan depan insya Allah bahas tentang akidah. Baik, di hari dan jam yang sama insya Allah. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Saya GMC mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.